go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joyce dengan NIM 45223-004 dari kelas 1A D4 Administrasi Niaga. Di sini saya akan membawakan materi tentang penawaran, di mana pokok-pokok bahasannya yang pertama yaitu pengertian dari penawaran, yang kedua hukum penawaran, yang ketiga faktor yang mempengaruhi penawaran, dan yang terakhir yaitu kurva penawaran. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita terkait penawaran, di dalam slide ada gambar, yaitu gambar seorang produsen dan orang sebagai pelaku konsumen. Jadi, untuk pihak yang menawarkan sendiri adalah produsen, kemudian pihak yang meminta atau melakukan permintaan adalah konsumen sendiri. Jadi, kesimpulannya di sini pihak yang menawarkan adalah penjual, kemudian dari penawaran ini bahasa Inggrisnya yaitu supply dilambangkan dengan huruf S. Lalu apa sih yang dimaksud dengan penawaran atau supply? Jadi penawaran itu adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi untuk waktu tertentu itu akan mempengaruhi dari penawaran itu sendiri. Jadi kalau misalnya waktunya lagi musim panen, berarti penawarannya akan meningkat. Tapi ketika waktunya lagi susah, misalnya ada bencana alam, penawaran sendiri itu akan menurun atau akan sedikit. Nah, lalu apa hukum dari penawaran itu sendiri? Jadi, hukum penawaran di sini harga barang atau P yang ditawarkan pada konsumen berbanding lurus dengan jumlah barang Q yang ditawarkan. Nah, maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah jika harga barang naik, maka penawaran akan harga barang ikut naik. Bisa disimpulkan seperti di slide. PS-nya naik, maksudnya ketika harga yang ditawarkan naik, maka QS-nya juga akan naik atau barang yang ditawarkan akan ikut naik. Nah, yang kedua, jika harga barang turun, maka penawaran juga akan ikut turun. Maksudnya di sini gimana? Maksudnya adalah ketika harga barang yang ditawarkan itu turun, maka barang yang ditawarkan itu juga akan cenderung turun. Jadi intinya, yang namanya produsen itu tidak suka dengan harga yang murah. Kalau semakin murah harga barang tersebut, maka barang yang ditawarkan akan semakin sedikit. Begitu. Hukum ini berlaku jika aspek penting dianggap tetap atau konstan. Nah, selanjutnya saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi dari penawaran itu sendiri. Nah, faktor yang mempengaruhi penawaran itu sendiri
Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Nah, dalam hukum penawaran dikatakan jumlah barang yang ditawarkan dipengaruhi oleh perubahan harga barang itu sendiri. Hubungan ini bersifat positif. Maksudnya adalah jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen akan bertambah. Jadi, seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi produsen itu suka dengan harga yang mahal. Kalau semakin mahal harga yang ditawarkan, maka produsen akan semakin senang. Barang yang akan ditawarkan itu semakin naik. Tujuannya adalah untuk mendapat atau meraih keuntungan yang lebih besar. Nah, faktor yang kedua adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan kapasitas produksi. Hal ini akan mempengaruhi besarnya jumlah barang yang ditawarkan di pasar. Contohnya di sini seperti di slide, sebelum memiliki mesin jahit listrik, perusahaan konveksi hanya mampu memproduksi 20 potong celana per bulan. Namun setelah memiliki mesin jahit listrik, produksi celana dapat meningkat menjadi 30 potong celana per bulan. Nah, faktor yang ketiga yaitu harga input atau faktor produksi. Jadi, biaya produksi ini dipengaruhi oleh harga-harga input, yaitu upah dari tenaga kerja, kemudian bunga modal, sewa tanah, dan keuntungan yang ingin diperoleh oleh wirausaha. Maksudnya apa di sini? Para produsen menawarkan dan menjual produk dengan tujuan memperoleh keuntungan maksimal atau keuntungan yang besar. Pengertian dari keuntungan yaitu selisih antara harga jual produk dan biaya produksi. Apabila harga jual tetap dan biaya produksi turun, maka keuntungan semakin besar. Semakin besar keuntungannya, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Dengan demikian, penurunan biaya produksi akan meningkatkan penawaran. Nah, faktor yang keempat adalah jumlah perusahaan dalam industri. Maksudnya di sini ketika jumlah industri atau jumlah produsennya itu sedikit, maka barang yang ditawarkan akan terbatas atau sedikit. Tapi ketika yang namanya produsennya atau penjualnya atau industrinya banyak, maka barang yang ditawarkan menjadi lebih banyak. Faktor yang kelima yaitu barang substitusi atau barang pengganti. Apabila harga barang utama meningkat, maka penawaran terhadap barang pengganti akan mengalami peningkatan karena penjual menawarkan alternatif barang utama. Misalnya seperti gambar di slide, yaitu daging sapi. Daging sapi itu di pasaran mengalami peningkatan. Nah, otomatis di sini yang namanya permintaan akan barang sapi itu akan turun. Nah, penjual itu akan menawarkan alternatif lain, di mana di sini misalnya penjual untuk daging ayam akan meningkat begitu. Nah, penjual akan menawarkan daging ayam sebagai alternatif atau solusi dari pengganti daging sapi. Faktor yang mempengaruhi penawaran yang keenam yaitu barang komplementer atau pelengkap. Barang yang memiliki hubungan erat satu sama lain atau saling melengkapi. Nah, di sini hubungannya adalah positif atau berbanding lurus. Maksudnya adalah ketika contohnya ketika harga T seperti di slide harganya meningkat, maka barang yang ditawarkan oleh produsen akan meningkat juga. Nah, itu akan mempengaruhi barang pelengkapnya. Barang pelengkapnya apa? Barang pelengkapnya yaitu gula. Untuk penawaran untuk gula juga akan meningkat begitu.
Yang ketujuh adalah perakiraan harga masa depan. Bagi penjual yang memiliki modal besar, mereka akan menunda penjualan barangnya jika mereka memperkirakan bahwa besok harga akan lebih tinggi daripada harga sekarang. Misalnya untuk harga telur dalam 1 bulan terakhir terus mengalami kenaikan. Para penjual yang memperkirakan harga terus naik akan mengurangi penawaran karena mengharapkan keuntungan yang lebih besar di masa mendatang. Jadi, ketika harga suatu barang murah, itu penjualnya sedikit karena penjual tahu bahwa waktu besok akan naik. Nah, ketika waktu besok itu tiba, maka penjualnya banyak dan barang yang ditawarkan itu semakin banyak. Selanjutnya yaitu faktor yang ke-8, yaitu faktor alam. Alam akan memberikan pengaruh yang signifikan, yaitu dapat mempengaruhi penawaran khususnya untuk produk pertanian dan perikanan. Contohnya di sini seperti di slide, para petani padi ketika iklim tidak mendukung dapat menyebabkan gangguan gagal panen yang dapat berimbas pada jumlah beras yang ditawarkan itu sendiri. Jadi, misalnya ketika dalam suatu wilayah itu musim hujan dan sawah pada kebanjiran seperti bisa dilihat seperti di slide, maka barang yang ditawarkan misalnya seperti beras itu akan mengalami penurunan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu terkait kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menghubungkan titik potong antara harga barang atau sumbu Y dan jumlah barang yang diminta atau sumbu X. Kemudian, perhatikan data penawaran barang seperti di slide. Ketika harga 1.000, maka QS-nya atau barang yang ditawarkan 1. Ketika harga 2.000, barang yang ditawarkan 2, sampai ketika harga barang 6.000, maka barang yang ditawarkan itu menjadi 6. Dan tabel tersebut sudah sesuai dengan hukum dari penawaran sendiri. Semakin mahal harganya, maka semakin tinggi barang yang ditawarkan. Ketika harganya mahal dari 1.000 ke 6.000, jumlah QS-nya naik dari 1 ke 6. Nah, tabel itu sudah sesuai dengan hukum dari penawaran sendiri. Tapi sebaliknya, ketika P-nya turun, maka QS-nya akan turun juga. Kemudian, bagaimana caranya kita membuat kurvanya? Caranya yaitu seperti yang di slide. Dimulai dari harga atau price-nya 1.000. Ketika price-nya 1.000, maka barang yang ditawarkan atau QS-nya itu menjadi 1. Ketika harga 2.000, QS-nya 2. Ketika harga 3.000, QS-nya 3. Ketika harga 4.000, maka menjadi 4. Ketika harga 5.000, maka 5. Ketika harga 6.000, maka QS-nya menjadi 6. Nah, kemudian pembuatan garisnya yaitu seperti yang ditampilkan di slide. Kemudian garisnya dilambangkan dengan huruf S. Jadi, kesimpulannya kurva penawaran bentuknya seperti yang ada di slide. Itu artinya miring ke kiri. Nah, kurva tersebut menunjukkan lereng kemiringan gradien yang positif, di mana semakin tinggi harganya, semakin tinggi juga jumlah barang yang ditawarkan. Jadi, semakin tinggi barang yang ditawarkan, maka akan ke arah positif, berbeda dengan yang namanya kurva permintaan. Kalau kurva permintaan, gradiennya negatif. Selanjutnya, pergeseran kurva dari penawaran dengan kondisi ceteris paribus. Nah, saya menggunakan contoh minyak goreng per liter. Harga minyak goreng yang tadinya 3.000 per liter naik menjadi 5.000.
Nah, harga minyak goreng yang tadinya harga 3.000 per liter naik menjadi 5.000 sehingga jumlah minyak goreng yang ditawarkan bertambah dari 2 liter menjadi 4 liter. Nah, misalnya ketika harganya 3.000, maka barang yang ditawarkan yaitu 2 liter. Tapi ketika harga naik, produsen itu suka sekali dengan harga yang mahal. Ketika harganya 5.000, maka barang yang ditawarkan itu jadi 4 liter. Jadi pada kurva tersebut perubahan dari A ke B, kurva tersebut menunjukkan kenaikan harga minyak goreng yang menyebabkan kenaikan jumlah minyak goreng yang ditawarkan dari 2 ke 4 liter. Selanjutnya, untuk pergeseran kurva penawaran dengan kondisi tidak setiris paribus. Seperti yang di slide, di kurvanya mula-mula dimulai dari S0, ketika harga mula-mula untuk penawaran naik bergeser ke kanan ke S2, berarti penawaran naik dari S0 ke S2. Nah, yang kedua yaitu penawaran turun. Ketika penawaran turun, kurva bergeser ke kiri. Dari S0 ke S1, jadi dapat disimpulkan S0 ke S1 mengalami penurunan penawaran. Itulah tadi hasil pemaparan materi saya tentang penawaran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.